Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Dengan masalah aku. Dan ini masuk dalam ranah pemahaman. Yang mana yang dinamakan pemahaman itu bisa salah, bisa beda, bisa benar. Dan makomnya pun juga tidak sama. Jadi bertingkat-tingkat. Jadi perlu kita pahami bahwasannya yang namanya aku dalam artian ajaran kebajikan agama, ya itu aku yang bersifat ruh. Akunya ruh, bukan akunya jasad jasmani ini. Kalau kita ngomong jasad atau rohani ini, Islam menyebutnya yang terlihat oleh mata, syariat. Jadi Islam pun juga mengajarkan antara syariat dan hakikat. Kanjeng Nabi mengajarkan dua hal. Yang pertama syariat. Syariat bisa diajarkan kepada siapapun. Namun untuk yang hakikat ini tidak semua orang mampu menjalani. Makanya pada era itu tidak bisa diajarkan sebebas mungkin seperti ajaran syariat. Seperti halnya puasa, zakat, sholat, syahadat, haji. Dalam artian rukun Islam yang kelima ini, 5 rukun Islam maksudnya, dari pembahasan masalah syahadat saja itu sudah tidak masuk dengan logika. Karena itu bahasa ruh, yang menyaksikan juga ruh. Kalau dipakai untuk syariat, dalam artian syariat itu kan menggunakan pikiran dan akal dengan penglihatan mata kepala. Sedangkan di sini aku yang bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang bersaksi di sini siapa? Nah, ini yang perlu dipahami. Apa panjenengan tahu? Apa bisa panjenengan menyaksikan sendiri? Kan ya nggak bisa. Makanya di sini ranahnya itu dipahami. Semua kitab suci ranahnya dipahami. Makanya masuk ke dalam keimanan, ke dalam rohani. Bila hanya untuk dibaca saja tanpa masuk ke dalam rohani, ya nggak ada manfaat. Kitab suci itu dipahami, dijalani. Anda panjenengan akan paham hal itu, bahwa yang namanya kitab suci itu bukan hanya sekedar bacaan biasa. Nanti akan mengalami panjenengan
dalam menjalani kehidupan ini apa yang tertulis di dalam kitab suci. Karena itu bahasa ruh, bahasa yang dirasakan oleh semua manusia hidup ini. Makanya yang namanya kitab suci tidak bisa dibilang itu karangan dengan akal logika. Ya tidak mungkin, tidak mampu. Siapa yang bisa bilang seperti itu, ya monggo kita buktikan. Bahkan orang yang bisa ngomong kayak begitu, jika alam menghendaki, nggak bisa dia bicara seperti itu. Itu fakta kenyataan nantinya. Bahwa yang namanya Gusti Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, itu ada, nyata adanya. Namun dari bahasa semacam ini bisa dibilang itu ada. Jadi Allah itu ada, bukannya tidak ada. Arti daripada ada itu maksudnya apa? Ada beda dengan wujud. Kalau wujud sudah bisa terlihat mata. Tapi yang namanya ada itu gaib, nggak terlihat oleh mata. Bukan berarti itu makhluk gaib loh ya. Makhluk gaib itu juga ada. Gusti Allah pun juga ada. Jadi di sini ranahnya beda. Dan nggak semua orang bisa mengetahui hal itu. Kecuali manusianya itu mau belajar. Saudara semua dimanapun panjenengan berada, jika panjenengan ingin mengetahui, ingin mengenal dengan yang disebut Tuhan, berarti panjenengan harusnya perbuatannya, tingkah lakunya ya harus baik dulu. Kalau tidak baik ya nggak bisa. Ya lawannya nanti yang panjenengan akan tahu, bisa disebut iblis tadi. Yang namanya Tuhan yang Maha Agung kan kebenaran. Lah kebenaran ini awalnya dari mana? Kan ya berarti harus ada kebaikan dulu, akhirnya sampai ke kebenaran. Kebenaran hakiki ya hakikat sejati tadi itu. Sebenarnya siapa yang ada di muka bumi ini? Kulo lan panjenengan sama. Cuman yang beda, yang namanya semua manusia pasti beda. Ada yang lebih mengetahui sesuatu, ada yang bilang, ada yang belum mengetahui sesuatu. Semua ini kan bertahap. Kita ini hidup di dunia mau cari apa? Mau cari kesenangan. Yang namanya kesenangan pun juga nggak bisa lama. Pasti nanti juga akan mengalami kesedihan. Semua itu bergantian di dunia ini. Sekarang Anda, panjenengan, bisa damai, bahagia. Sekarang bisa. Nanti belum tentu. Inilah dunia. Tempatnya ujian. Tapi bila mana panjenengan semua itu menerima dengan apa adanya, disyukuri dengan apa adanya, dengan kebaikan, kebijaksanaan, dengan rasa syukur yang mendalam, fa insya Allah panjenengan akan diberikan kedamaian. Perjalanan di dunia ini begitu. Tidak selamanya orang senang, tidak selamanya orang bahagia. Tapi
pasti ada ujian-ujian yang akan panjenengan semua hadapi. Karena ini manusia. Siapapun yang masih disebut manusia hidup pasti akan mengalami ujian dimanapun panjenengan berada. Tinggal panjenengan mau menyadari apa enggak. Karena kebahagiaan itu kan ada di sini. Mulut bisa bohong, mata bisa ditipu. Tapi kalau yang ada di sini, bisakah ditipu? Jujurlah dalam menjalani hidup. Kedamaian, kebahagiaan, ketentraman yang akan panjenengan dapatkan nanti. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.